Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indah Cahyani dari kelas 12 MIPA 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PPKN yaitu IPTEK. IPTEK artinya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Ilmu pengetahuan mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen. Sementara teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis. IPTEK memiliki banyak sekali manfaat. Beberapa di antaranya adalah mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan manusia, waktu yang digunakan lebih efisien, membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan kualitas, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka, dan dapat membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Beberapa contoh IPTEK yaitu adanya telepon seluler, komputer dan internet, serta televisi. IPTEK memberikan dampak positif di berbagai bidang. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, yaitu sistem administrasi pendidikan berkembang. Dengan berkembangnya administrasi, pendaftaran sekolah dan kuliah dapat dilakukan dengan mudah dari rumah saja dengan berbekal internet. Kita juga tidak perlu mengantri untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi. Kita hanya perlu mengunggahnya di situs web yang sudah disediakan oleh sekolah atau kampus. Kemudian yang kedua adalah muncul metode pembelajaran baru. Metode pembelajaran yang sekarang fokus pada dunia digital, di mana semua orang juga dapat mengakses dan mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya belum diketahui. Contohnya, sekarang pembelajaran dapat menggunakan media seperti Google Classroom, Zoom, Google Meeting, bahkan melalui aplikasi YouTube. Kemudian di bidang pemerintahan, dampak positif yang pertama adalah pelayanan menjadi lebih baik. IPTEK membuat informasi dari pemerintah dapat disediakan dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kita tidak perlu mencari informasi mengenai pemerintahan sampai datang ke kantor fisiknya. Cukup melalui internet, semua akan terpampang jelas. Yang kedua adalah adanya CCTV. CCTV atau Closed Circuit Television mempermudah pekerjaan untuk urusan pemerintahan. Contohnya adalah polisi lalu lintas itu tidak perlu melihat satu-satu pengendara yang melakukan pelanggaran. Dengan CCTV, semua pengendara yang melanggar akan terlihat jelas. Kemudian juga beberapa tempat dalam pemerintahan pun dapat diberi CCTV untuk memantau dan mengawasi gedung-gedung pemerintahan yang ada. Bila terlihat ada yang mencurigakan, polisi dan satpam serta pengaman lainnya dapat langsung menindak. Yang ketiga adalah pelaksanaan yang efisien. Koordinasi dari pemerintah dapat dilakukan melalui email atau konferensi video dengan aplikasi yang tersedia. Hal tersebut memudahkan untuk melakukan diskusi dan koordinasi antara pimpinan pemerintahan dengan anggota yang lain. Lalu di bidang ekonomi, dampak positif yang pertama yaitu produktivitas industri meningkat. Investasi dan reinvestasi akan berlangsung secara besar-besaran yang berguna untuk kemajuan dunia perekonomian. Hal tersebut akan membuat produktivitas industri menjadi meningkat. Yang kedua adalah bisnis teknologi semakin ramai. Negara yang tidak bisa memproduksi teknologi sendiri tentu saja harus mengikuti perkembangan teknologi dengan meluncurkan teknologi baru di setiap tahunnya. Lalu yang ketiga adalah pembayaran secara online. Karena bisnis teknologi sudah meningkat dan produktivitas industri juga meningkat, maka terbukalah fitur untuk melakukan pembayaran secara online.
Iptek juga memberikan dampak negatif di berbagai bidang. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, yaitu kecanduan teknologi. Contohnya adalah siswa yang tidak akan fokus dengan pembelajaran yang ada, namun mereka beralih untuk menonton film atau YouTube melalui gawai masing-masing. Hal ini memiliki dampak buruk. Lalu juga untuk sarana menyontek dalam pembelajaran daring, itu siswa bisa saja menyontek dari Google atau buku untuk mengetahui jawaban dari soal yang diberikan. Kemudian untuk bidang pemerintahan, dampak negatif yang pertama adalah biaya yang besar. Penggunaan iptek tersebut tentunya ada biaya yang harus dibayar untuk mendorong negara agar tidak tertinggal oleh teknologi. Yang kedua adalah privasi sulit dijaga. Privasi akan sulit dijaga ketika kita telah memberikan informasi dan data diri kita. Dalam sebuah negara, tentunya informasi dan data rakyat ada di tangan negara. Maka dari itu, harus menjaga privasinya, jangan sampai bocor data tersebut. Lalu yang ketiga adalah jangkauan akses. Tidak semua orang memiliki internet di rumahnya dan di daerahnya. Warga yang tidak dapat akses internet kemungkinan juga susah untuk melek teknologi dan tidak mengetahui informasi pemerintahan. Lalu di bidang ekonomi, dampak negatif yang pertama adalah risiko belanja online. Bagi orang awam, belanja online akan sulit ya, karena mereka mungkin akan takut dengan penipuan. Lalu yang kedua adalah pencurian data kartu. Nah, data kartu ini saat kita berbelanja, beberapa penipu berusaha mengambil data kita dan uang yang kita punya. Dengan teknologi, mereka bahkan bisa mendeteksi transaksi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah banyak muncul barang dari luar negeri. Jadi, dengan adanya perkembangan iptek ini, maka globalisasi menjadi semakin pesat sehingga barang-barang di luar negeri akan banyak sekali muncul di dalam negeri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.